Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda Nani. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda Nani akan membahas mengenai rapor. Karena teman-teman itu sudah banyak sekali yang menanyain atau yang minta untuk dicontohkan bagaimana sih Bun narasi di rapor itu. Tolong dong Bun buat konten tentang narasi membuat rapor. Nah teman-teman, bagi yang sudah menanyakan dan yang ingin tahu, ikutin terus videonya ya. Selamat datang di channel Bunda Nani Riau. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita bahas mengenai rapor, terlebih dahulu Bunda Nani mau sampaikan kepada teman-teman yang sering menanyain, Bun saya mau download RPPM yang ada di video Bunda Nani yang ini dong, tapi kok nggak bisa, gimana ya Bun? Nah teman-teman, silahkan bagi yang ingin download formatnya, silahkan buka deskripsinya, di situ tersedia linknya, link untuk downloadnya seperti ini. Nah nanti setelah dibuka, teman-teman akan masuk di blognya Bunda Nani. Nah di blog itu di bawahnya akan ada unduh formatnya seperti ini. Nah Bunda Nani sarankan sebelum teman-teman unduh formatnya, terlebih dahulu teman-teman tonton dulu dong videonya supaya teman-teman betul-betul paham apa yang akan teman-teman ambil. Oke. Nah teman-teman, sekarang kita bahas mengenai rapor. Nah rapor itu apa sih teman-teman? Rapor itu merupakan laporan hasil penilaian perkembangan peserta didik selama 1 semester jika kita memberikan laporannya per semester. Tapi jika kita memberikannya per triwulan, berarti laporan hasil perkembangan atau pencapaian peserta didik kita selama 3 bulan. Nah teman-teman, biasanya rapor itu juga dilengkapi penilaian hasil pertumbuhan seperti BB, TB, lingkar kepala, BB per TB, BB per umur seperti ini. Nah baik teman-teman yang sudah penasaran, yuk kita intip sama-sama videonya. Nah baik teman-teman, sebelum Bunda Nani mencontohkan beberapa narasi untuk laporan perkembangan anak atau rapor, terlebih dahulu Bunda Nani akan menyampaikan dulu bagaimana sih tata cara penulisan laporan perkembangan anak itu. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun tentunya ya. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak itu secara nyata. Maksudnya bersumber pada data otentik berdasarkan fakta, berarti berdasarkan hasil penilaian pembelajaran yang kita lakukan setiap mingguan, ke bulanan, dan akhirnya ke semesteran itu ya kan teman-teman. Kemudian yang ketiga itu isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai, misalnya sudah mencapai BSH, sudah mencapai BSB di setiap indikator pada kompetensi. Kemudian yang keempat itu memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak di masing-masing indikator yang belum dicapainya itu, berupa saran begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima, laporan itu bersifat personal, maksudnya individu masing-masing yang menggambarkan perilaku anak sebagai individu. Nah teman-teman, jadi bentuk rapor itu sebenarnya ada yang membuatnya langsung dengan narasi, ada yang membuatnya terlebih dahulu dibuatkan dulu tabel untuk checklistan hasil per kompetensi dasarnya. Jadi sebelum dibuatkan narasinya, ada yang membuat dahulu tabel untuk checklistan kompetensi dasarnya. Nah, namun di sini kita hanya membahas mengenai bagaimana cara penyusunan narasi laporan hasil perkembangan anak. Nah, jadi teman-teman, pada saat penulisan narasi rapor itu terlebih dahulu yang disampaikan itu adalah kekuatan. Maksudnya di sini perkembangan yang telah tercapai atau yang telah dikuasai oleh anak, baik itu secara umum atau secara khusus atau secara spesifik maupun yang istimewa. Nah setelah kita menyampaikan kekuatan-kekuatannya itu, ingat teman-teman tadi ya, kita menyampaikannya dengan bahasa yang positif.
Nah, setelah kita menyampaikan kekuatan-kekuatannya, barulah kita menyampaikan rekomendasinya, rekomendasi atau saran kepada orang tua apa yang dibutuhkan, bagaimana caranya agar perkembangan yang belum tercapai dengan baik oleh peserta didik itu dapat distimulus atau dibantu oleh orang tua di rumah. Nah, adapun rekomendasi atau saran yang kita sampaikan kepada orang tua juga tentunya harus menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Misalnya seperti, sebaiknya di rumah Ananda sering diajak berbicara mengenai misalnya bla bla bla, atau misalnya untuk lebih meningkatkan minat membaca anak atau minat akan perhatian anak kepada buku, sebaiknya di rumah disediakan beberapa buku yang menarik untuk anak, misalnya begitu. Atau misalnya begini, untuk meningkatkan kemampuan anak untuk merapikan kembali mainan yang telah dipergunakan, sebaiknya di rumah Ananda sering diingatkan untuk selalu menyimpan kembali benda-benda atau barang-barang yang sudah dipergunakannya kembali ke tempatnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya teman-teman mau langsung menyampaikan, pada semester mendatang kami akan terus membimbing Ananda dalam hal misalnya bla bla bla, disampaikan di sana semua apa saja indikator-indikator atau kompetensi dasar yang belum dicapai anak dengan baik, disampaikan di sana. Bisa seperti itu juga ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum teman-teman menuliskan narasi di bagian aspek-aspek perkembangannya, di bagian awal juga boleh terlebih dahulu kita buatkan pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini disinilah disampaikan dulu gambaran secara keseluruhan atau gambaran umum oleh anak tersebut. Misalnya pendahuluannya seperti ini teman-teman. Mengikuti perkembangan Ananda pada awal tahun ajaran baru ini sungguh merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemandirian anak semakin tampak ketika tiba di sekolah. Ananda telah terbiasa dengan segala rutinitas yang ada di sekolah. Tingkat kehadiran ke sekolah anak juga sangat tinggi. Hanya 2 kali atau 1 kali dalam tengah semester ini Ananda tidak hadir ke sekolah. Ia datang setiap pagi tepat waktu. Misalnya begitu pendahuluannya. Kemudian barulah teman-teman masuk ke dalam narasi untuk setiap aspek, masing-masing aspek perkembangan. Nah, kemudian teman-teman pada saat narasi di aspek perkembangan ini, teman-teman boleh menuliskan hal-hal umum yang telah dicapai atau boleh juga berbentuk spesifik. Jadi misalnya seperti ini, di sini ada contohnya, ini bentuknya lebih spesifik karena di sini disampaikan bagaimana keaksaraannya, kemudian bagaimana anak itu berperilaku dalam menulisnya, disampaikan dengan spesifik. Boleh juga teman-teman menyampaikannya dalam hal umumnya. Misalnya teman-teman sampaikan kompetensi dasar yang dicapainya itu, kemudian nanti teman-teman tuliskan satu atau gambarkan satu di antara kompetensi dasar di dalam satu aspek itu yang sudah terlihat. Misalnya terlihat pada foto kegiatan, misalnya anak sudah bisa melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan bimbingan orang dewasa seperti membaca Iqra setiap pagi, misalnya hanya mencontohkan satu dari secara umum itu, kemudian terlihat pada foto kegiatan, misalnya seperti itu. Boleh seperti itu, boleh juga secara spesifik teman-teman buatkan pencapaian yang telah dicapai oleh anak atau perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Jika teman-teman membuatnya secara spesifik, juga bisa teman-teman langsung buatkan gambarnya atau langsung teman-teman lampirkan gambar atau foto kegiatan yang dilakukan oleh anak mewakili satu dari yang telah teman-teman buatkan secara spesifik itu. Nah, kemudian teman-teman untuk penyampaian rekomendasinya, teman-teman boleh membuatnya di bagian penutup, maksudnya di paling bawah sekali setelah semua capaian kekuatan yang dimiliki oleh anak telah disampaikan per aspek. Kemudian di bagian terakhir teman-teman buatkan tersendiri bagian penutup khusus untuk menyampaikan rekomendasi atau saran yang belum dicapai anak secara baik. Boleh
terpisah, teman-teman juga boleh membuatnya langsung di dalam aspeknya. Misalnya di dalam aspek nilai agama dan moral, teman-teman sampaikan di situ apa yang sudah tercapai dengan baik. Kemudian di bagian bawahnya langsung teman-teman masukkan rekomendasinya. Boleh juga seperti itu. Nah, seperti ini misalnya contohnya untuk yang langsung. Nah, teman-teman, itu tadi contoh narasi atau cara menyusun laporan perkembangan anak untuk satu semester. Teman-teman bisa jadikan ini sebagai panduan. Silakan teman-teman unduh, ada linknya di bawah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tema berikutnya dengan konten yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.